Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis varian. Kelompok kami terdiri dari Hoiria, Nadine Arzita Salim, Filipus Sri Mulyajati, Lovina Ainiza Kinanti, Lucia Elisa Fiona Carvalho, Leonita Yulianti Anur Anahad. Selamat menyaksikan. Pengertian analisis varian. Analisis varian adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka atas produksi, jasa, atau pemasaran suatu item selama periode masa depan. Biaya standar ini didasarkan pada kondisi masa saat ini dan yang akan datang yang diproyeksikan. Hal ini juga tergantung pada pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Standar dapat didasarkan pada studi teknik, penelitian, waktu, dan gerak. Standar yang diformulasikan harus akurat dan berguna untuk tujuan pengendalian serta ditetapkan pada awal periode. Standar ini dapat secara fisik dan dalam satuan uang. Standar membantu pengukuran efektivitas dan efisiensi. Contohnya adalah kuota penjualan, biaya standar atau seperti harga material, tingkat upah, dan volume standar. Selisih atau varians tidak bersifat independen. Jadi varian yang menguntungkan satu pusat pertanggungjawaban dapat mengakibatkan hal yang tidak menguntungkan di segmen bisnis atau pertanggungjawaban yang lain. Analisis varian membandingkan kinerja standar dengan kinerja aktual. Analisis ini bisa dilakukan oleh per divisi, departemen, program, produk, wilayah, atau unit pertanggungjawaban lainnya. Jika lebih dari satu departemen digunakan dalam proses produksi, standar individu harus dikembangkan untuk masing-masing departemen untuk menetapkan akuntabilitas manajer departemen. Evaluasi varian dapat dilakukan per tahun, kuartalan, bulanan, harian, atau per jam, tergantung pada pentingnya dalam identifikasi masalah secara cepat. Selanjutnya, kegunaan analisis varian. Analisis standar dan varian yang dihasilkannya sangat penting dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Keuntungan standar dan varian antara lain, yang pertama untuk membantu dalam menentukan biaya persediaan. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan perumusan harga jual berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, membantu dalam mengkoordinasikan terhadap semua departemen dengan fokus pada tujuan bersama. Yang keempat, penetapan dan evaluasi tujuan divisi. Yang kelima, memungkinkan untuk pengendalian biaya dan evaluasi kinerja dengan membandingkan perhitungan aktual dengan anggaran. Tujuan pengendalian biaya adalah untuk menghasilkan barang dengan biaya yang lebih rendah yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya, menyoroti bidang masalah melalui prinsip manajemen dengan pengecualian. Menetapkan tanggung jawab atas kinerja yang tidak diinginkan sehingga tindakan korektif bisa diambil. Varian dalam aktivitas produk seperti biaya, kualitas, dan kuantitas biasanya menjadi tanggung jawab manajer produksi. Varian dalam pesanan penjualan dan paksa pasar sering menjadi tanggung jawab manajer pemasaran. Varian harga dan metode pengiriman adalah tanggung jawab personil pembelian. Varian dalam keuntungan biasanya terkait dengan keseluruhan operasi. Varian dalam return on investment berkaitan dengan pemberdayaan aset. Memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, memfasilitasi komunikasi dalam organisasi seperti antara manajemen puncak dan supervisor, membantu perencanaan dengan meramalkan kebutuhan, menetapkan penawaran harga pada kontrak. Penetapan standar. Standar dapat ditetapkan oleh insinyur, manajer produksi, manajer pembelian, dan administrator personalia. Bergantung pada sifat dari item biaya, model dengan menggunakan komputer dapat digunakan untuk menguatkan besar biaya standar yang seharusnya. Standar dapat ditetapkan melalui uji coba berjalan atau analisis matematis, dan teknologi standar didasarkan pada penilaian situasi tertentu. Jenis standar. Standar yang saat ini bisa dicapai atau praktis. Ini mengacu pada volume output yang mungkin jika fasilitas dioperasikan terus-menerus, tapi tetap memungkinkan untuk kondisi kerugian yang normal dan tidak dapat dihindari seperti liburan dan perbaikan. Standar yang bisa dicapai saat ini didasarkan pada aktivitas yang efisien. Mereka mungkin bisa dicapai walaupun tidak mudah. Kejadian normal seperti kegagalan antisipasi mesin dan kekurangan bahan secara normal. Standar praktis harus ditetapkan cukup tinggi untuk memotivasi karyawan dan ditetapkan cukup rendah untuk mengakomodasi gangguan yang masih normal. Selain menunjukkan penyimpangan biaya yang tidak normal, standar praktis dapat digunakan di peramalan arus kas dan persediaan.
Standar yang bisa dicapai biasanya digunakan dalam praktek. Standar yang diharapkan, standar ini merupakan angka-angka yang berdasarkan pada perkiraan kondisi dan biaya operasi. Mereka mendekati angka yang sebenarnya. Jenis standar. Yang pertama, standar dasar. Standar ini tidak berubah dari periode ke periode dan digunakan dengan cara yang sama seperti nomor indeks. Standar ini membentuk dasar yang digunakan sebagai pertandingan terhadap kinerja periode berikutnya. Standar dasar ini tidak realistis karena tidak ada pertimbangan untuk perubahan lingkungan. Standar efisiensi maksimal. Standar ini merupakan standar sempurna dengan mengasumsikan kondisi yang ideal dan optimal, memungkinkan tidak ada kerugian dalam kondisi apapun, bahkan kondisi yang dianggap tidak dapat dihindari. Mereka akan selalu menghasilkan varians yang tidak menguntungkan. Secara realistis, inefisiensi tentu akan terjadi seperti bahan tidak akan selalu sampai pada workstation tepat waktu dan alat akan pecah. Standar ideal ini tidak dapat digunakan dalam peramalan dan perencanaan karena mereka tidak menyediakan inefisiensi yang normal. Tarif tenaga kerja standar dapat dihitung berdasarkan labor variance. Tarif tenaga kerja standar dapat dihitung berdasarkan tarif yang berlaku saat ini. Perubahan dalam kondisi operasi, perubahan dalam campuran tenaga kerja terampil versus tidak terampil, rata-rata pengalaman pekerja sistem upah mempengaruhi tingkat biaya standar. Tarif dasar upah adalah yang pertama hari atau per jam, yang kedua tingkat persatuan, dan yang ketiga tarif multisatuan atau sistem bonus. Sistem insentif upah dapat dikaitkan dengan sistem biaya standar setelah standarnya diformulasikan. Jumlah tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari perkiraan teknik. Jumlah tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari perkiraan teknik. Pengawas dapat menguatkan perkiraan tersebut dengan mengamati dan menentukan waktu karyawan. Bila tingkat gaji ditetapkan oleh kontrak serikat pekerja, variasi tingkat tenaga kerja biasanya akan minimal. Untuk tujuan perencanaan, tarif standar harus menjadi tarif rata-rata diharapkan berlaku selama masa perencanaan. Overhead variance. Manajemen selalu berkaitan dengan trade-off antara biaya tetap dan variabel. Semakin meningkat output, perusahaan padat modal akan menjadi lebih efisien. Varian overhead dapat ditentukan oleh departemen dan oleh pusat biaya. Varians biaya overhead tetap dan variabel harus dianalisis secara independen. Dalam banyak perusahaan, varians dinyatakan dalam dolar dan satuan fisik. Kemungkinan alasan untuk varian volume overhead merugikan. Yang pertama, membeli pabrik dengan ukuran yang salah. Yang kedua, penjadwalan yang salah. Yang ketiga, kekurangan bahan. Yang keempat, pekerja yang tidak terlatih. Yang kelima, kegagalan mesin. Yang keenam, waktu operasi yang lama. Berikut adalah contoh perhitungannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.